Aris, saat ini suasana di Jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke arah Slipi dan juga yang menuju ke arah Tamrin ini kondisinya ramai lancar, bahkan cenderung sepi. Tidak sepadat seperti pagi tadi saat jam berangkat kerja ini sempat terjadi kepadatan yang menuju ke arah Slipi. Kepadatan sendiri ini terjadi karena adanya penutupan jalur cepat yang menuju ke arah Slipi dari Blok M. Karena memang sejak kemarin Pemprov DKI Jakarta ini menutup jalur cepat yang menuju ke arah Slipi untuk pemasangan tiang dari proyek flyover Simpang Susun Semanggi. Dan ini merupakan kali kedua jalur cepat ditutup. Setelah sebelumnya pada 6 Juni kemarin juga sudah ditutup jalur cepat yang menuju ke arah Cawang dari Jalan Jenderal Sudirman. Untuk hal yang sama juga yaitu untuk pemasangan tiang proyek flyover Simpang Susun Semanggi. Dan tadi kalau misalnya kita lihat ini walaupun sudah ditutup kemarin namun masih banyak pengendara yang kebingungan karena kurangnya sosialisasi dari petugas terkait dengan penutupan jalur cepat ini, sehingga banyak sekali para pengendara yang sudah melewati jalan akan menuju ke arah jalur cepat Slipi namun ternyata jalannya ditutup sehingga terpaksa mereka terus jalan menuju ke arah Jenderal Sudirman untuk berputar arah menuju ke arah Slipi. Namun sekarang para pengendara tidak usah khawatir harus berputar jauh kalau misalnya salah jalan, karena pembatas jalan yang menuju ke arah jalur lambat ini sudah dibuka oleh pihak kepolisian, sehingga kalau misalnya salah jalan bisa langsung berbelok ke kiri menuju ke jalur lambat arah Slipi. Selain itu juga sudah dipasang juga nih saat ini beberapa pengumuman seperti misalnya spanduk. Itu ada spanduk satu di Jalan Jenderal Sudirman ini, ada satu spanduk yang berisikan pengumuman soal penutupan jalur cepat menuju ke arah Slipi. Ini memang baru saja dipasang karena memang sosialisasinya menurut pihak kepolisian juga masih akan terus dilakukan hingga dengan saat ini. Selain itu juga saat ini sekitar beberapa jam lagi akan memasuki jam pulang kerja. Jadi masyarakat yang akan pulang kerja sudah pasti mengetahui bahwa jalur di Jenderal Sudirman yang menuju ke arah Slipi ini pada saat pulang kerja pastinya macet gitu kan. Apalagi sekarang diperparah dengan adanya penutupan jalur cepat. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana macetnya pada nanti sore ini. Tidak usah khawatir karena masih ada beberapa jalan yang bisa dilalui. Seperti misalnya dari arah Blok M itu kalau mau menuju ke arah Slipi bisa melewati pintu 1 Senayan, nanti bisa tembus ke arah Slipi atau bisa juga melewati Jalan Asia Afrika untuk menuju ke arah Slipi. Dan kalau misalnya para pengendara ini sudah terlanjur melewati jalur Jenderal Sudirman, bisa melewati jalur lambat untuk menuju ke arah Slipi. Dan kalau misalnya ada pengendara yang dari arah Cawang mau menuju Blok M ini, itu juga bisa nanti akan diarahkan ke jalur lambat di SCBD dan juga jalur lambat di Jenderal Sudirman. Anggi dan juga Aris. Ya, Tiffany Alhamid dari Semanggi. Memang terkait hal ini, banyak juga orang yang, mereka takut untuk memasuki jalur Sudirman gitu. Akhirnya mencari jalan alternatif lain karena memang banyak sekali jalan alternatif lain. Termasuk saya tadi ke sini, saya ngambil lewat belakang nih, jalan belakang yaitu Palmerah, Selipi, Petamburan gitu. Itu lancar juga, Riz. Ternyata macet sekali gitu. Iya, tapi tadi kan disampaikan bahwa mungkin bisa memasuki jalan Asia Afrika menuju Selipi, mungkin itu menurut saya lebih lancar seperti itu. Dan juga mungkin bisa kita semuanya cari tahu jalan alternatif apa ya untuk yang bisa ditempuh seperti itu. Tapi ada pernyataan dari Polda Metro Jaya nih yang kalau sebisa mungkin jalur lambat itu diperlebar dan dipercepat gitu untuk menghindari kemacetan ini. Karena memang kalau kita melihat tadi kondisinya yang sekarang ini sudah lebih lancar daripada yang tadi pagi. Karena udah ada marka dan lain-lainnya. Iya, dan ini masih soal lalu lintas ibu kota. Sterilisasi jalur bus Transjakarta Koridor 1 mulai diberlakukan hari ini. Namun masih ada pengendara yang nekat melanggar walaupun sudah ada sanksi denda sebesar Rp500.000. Aturan sterilisasi busway Koridor 1 Blok M Kota mulai diberlakukan Senin pagi. Namun masih ada pengendara nakal yang nekat lewati jalur tersebut. Seperti yang terjadi di kawasan Bundaran Senayan menuju halte Polda Metro Jaya ini. Bagi pelanggar, Gubernur DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya guna menindak tegas para pelanggar. Sistem tilang dengan form biru akan diberlakukan, yaitu sanksi denda sebesar Rp500.000 tanpa melewati persidangan. Ya pasti ada tilang biru, saya minta polisi. Dan kita juga usahakan Anda nggak bisa masuk. Nah kita pasang penjaga gitu banyak. Sudah. Alih-alih ingin mengurai kepadatan di jalur Transjakarta, namun di sejumlah titik busway ke arah kota justru masih tersendat.
Belum dilengkapi dengan barrier atau pembatas, serta kurangnya penjagaan membuat kendaraan pribadi dengan mudah dapat masuk ke jalur Transjakarta. Kemudian tidak ada pembatas tribun ataupun istilah barrier yang tinggi itu, akhirnya kebuka lagi masuk ke depan halte Polda ini. Kemudian di utara sana, di sekitaran depan Hotel Said juga demikian. Sterilisasi jalur Transjakarta dilakukan Pemprov DKI untuk pindahkan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Selain itu, Pemprov DKI juga akan menambah armada bus Transjakarta sebanyak 360 unit. Sehingga diperlukan jalur yang steril untuk mempercepat laju kendaraan. Meski begitu, khusus ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan lain dengan kondisi darurat masih diizinkan melintas di jalur Transjakarta. Selain itu, kendaraan presiden dan wakil presiden juga dapat melintas di jalur ini. Kendaraan pejabat dengan plat RI yang biasa digunakan menteri pun akan diseleksi berdasarkan skala prioritas. Tim Liputan melaporkan untuk NET.